Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Nukti, NIM E 2019-2091. Saya dari Ekonomi Syariah 2. Sini saya akan mereview ekonomi makro Islam, di mana dosen pengampu yaitu dosen Bapak Abdul Wadud tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun, di mana konsep pendapatan nasional ialah 1. Produk domestik bruto, 2. Produk nasional bruto, 3. Produk nasional neto, dan 4. Pendapatan nasional neto. Nomor 5. Pendapatan perseorangan. 6. Pendapatan yang siap dibelanjakan. Selanjutnya, produk domestik bruto ialah jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Yang kedua, produk nasional bruto ialah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri, di mana terbagi sebagai berikut. GNP sama dengan pendapatan WNI DN tambah pendapatan WNI LN kurangi pendapatan asing DN. Yang ketiga, produk nasional neto ialah produk nasional kotor dikurangi penyusutan barang modal. Nomor 4, pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah barang dan jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Kelima, pendapatan perseorangan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Adapun yang nomor 6, pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa, konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Adapun manfaat perhitungan pendapatan nasional yaitu dibagi menjadi 9. Pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. 3. Mengukur perubahan perekonomian suatu negara. 4. Memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. 6. Sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. 7. Sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Nomor 8. Sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Terakhir, sebagai indikator dan perbandingan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Selanjutnya, macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Pertama, metode pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan adalah metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai sektor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi.
Dan yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran adalah menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Berikutnya ialah pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Dan yang terakhir ialah sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Di antaranya 1. Ghanimah, 2. Sedekah, 3. Infak, 4. Zakat, 5. Us, 6. Jizyah, 7. Kharaj, 8. Pajak tambang dan harta karun, dan 9 terakhir wakaf. Baiklah, sampai di sini review dan tanggapan saya terhadap ekonomi makro Islam tentang pendapatan nasional. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.